wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Yang sangat kami hormati ibu-ibu sekalian, wali santri atau wali murid yang sangat kami muliakan. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan bisa memenuhi dan bisa berkumpul dalam satu majelis ini dalam rangka memperingati Maulid besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah tiap tahun di madrasah di Pangempang masih bisa istiqomah, bisa melaksanakan rutinan atau kegiatan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW untuk anak santri. Jadi ibu-ibu sekalian, langsung saja, kenapa kami sengaja mengundang ibu-ibu semuanya? Perlu kita pahami bersama, Bu. Biar pertama memang kita pada hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad untuk anak-anak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau wali santrinya itu turut ikut. Kenapa? Biar bukan hanya anak-anaknya yang dapat berkah, tapi juga orang tuanya juga dapat berkah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man a'dama maulidin Nabi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa seseorang yang mengagungkan dengan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, kuntu lahu, maka bagi seseorang yang merayakan, ibu-ibu, yang menyumbang kue maupun yang menyumbang nasi, yang menyumbang tenaga maupun pikiran. Kalau tidak nyumbang sama sekali, Ustaz, gimana? Ibu sudah nyumbang, hadir sudah nyumbang, berarti ibu turut menyumbang, meramaikan, sudah masuk kategori menyumbang. Kalau nggak nyumbang sama sekali gimana, Ustaz? Hadir juga tidak, nyumbang uang tidak, nyumbang konsumsi tidak, aqua juga tidak, kue tidak, bawa pasien tidak, datang pun juga. Yang terakhir apa? Maka ibu-ibu pilih sedekah, apa kata Rasulullah? Diam. Diam, nggak usah banyak komentar. Maksudnya banyak komentar, karena kalau ibu bisa lepas lisannya, contoh, ya ibu gak bisa diam, contoh, sudah nggak nyumbang, sudah nggak hadir, bahkan sudah tidak mendukung dengan perayaan anaknya Maulid Nabi Muhammad, di rumah masih ngomel, Ustadz masih maulid, sudah Maulid Nabi masih maulid lagi. Lah ini namanya, makanya kata Rasulullah, diam. Lah ini sedekah, Bu. Ibu diam sudah sedekah, atau masuk kategori kata Rasulullah sudah mendukung dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Maka ibu juga masuk dalam kategori kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Maka ibu kelak berhak juga kata Rasulullah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi insya Allah kami yakin ibu-ibu dari Citra maupun Pangempang semuanya kompak. Amin Allahumma amin. Buktinya apa? Buktinya perayaan hari ini apa? Bisa terlaksana. Ibu-ibu sekalian yang sangat kami muliakan, berkaitan tentang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tanya dulu ibu-ibu atau adik-adik sekalian. Adik-adik, kalian mau tidak dapat syafaat? Apa syafaat itu? Adik-adik, apa syafaat itu? Ada yang tahu? Ibu-ibu, ibu kan sering datang Maulid. Syafaat itu apa, Bu? Hah? Pertolongan. Kapan pertolongan tubuh dibutuhkan? Bukan hari ini, ibu-ibu Pangempang. Sekarang manusia gak ada butuh dengan syafaat, tapi syafaat itu akan berharga kelak di yaumil kiamah. Ibu mau tahu enggak syafaat itu begitu pentingnya pertolongan? Ini dengerin ibu-ibu biar dapat ilmu juga. Manusia memang hari ini tidak butuh, bahkan cuek dengan yang namanya pertolongan. Meskipun itu judulnya Maulid Nabi, tetap gak peduli. Padahal, Bu, syafaat itu sangat penting. Apalagi besok di hari yaumil kiamah, ketika semuanya anak gak tahu ibu, ibu gak tahu anak, bapak gak tahu ibu, semuanya masing-masing ibu. Bahkan matahari satu jengkal itu semuanya pada bingung. Maka di situ satu-satunya yang bisa memberi naungan, yang bisa memberi pertolongan, kecuali minta pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sudah aku jelaskan kemarin di madrasah, Bu. Nabi itu, Bu, jumlahnya yang terdaftar, Bu,
Sebetulnya beribu-ribu, cuman yang dalam aqaid terhitung 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sebetulnya bukan 25 Nabi itu, beribu-ribu Bu. Cuman yang tercantum cuman 25. Maksudnya dari Nabi Adam, adik-adik dengar ya, bentar ya. Nabi Adam punya umat, Nabi Isa punya umat, Nabi Musa juga punya, sampai Nabi Ismail pun, Nabi Ibrahim punya. Besok itu Bu ya, umatnya Nabi Muhammad umatnya Nabi Adam datang, wahai Abul Bashar, berilah kami pertolongan, kata umatnya. Ditolak Bu. Umatnya Nabi Musa datang, wahai Nabi Musa, engkau nabinya Allah, kasihlah kami pertolongan. Ditolak Bu. Umatnya Nabi Ibrahim datang juga mengajukan, Nabi Ibrahim, kasih kami pertolongan nih. Ditolak. Sampai terakhir Bu, bahkan jangankan umatnya, sampai umat yang lain, nabi-nabi yang lain dan Nabi Adam, semuanya berbondong-bondong memohon pertolongan Nabi Muhammad. Lerugi Bu. Inilah pentingnya mengharap memperoleh syafaat. Makanya ibu-ibu suruh datang pada sore hari ini. Pertama, tentang Maulid Nabi. Yang kedua Bu, ada yang perlu kami sampaikan sebelum kami mundur Bu ya. Ibu-ibu, tolong ibu jawab dengan serentak ya. Ibu-ibu mau ndak anak soleh? Anak soleha mau ndak? Semuanya mau Bu. Bahkan yang mengatakan mau Bu, mohon maaf, meskipun orang tuanya tidak berpendidikan, pasti sebagai orang tua pasti ingin mempunyai anak yang solihah. Semuanya kami yakin Bu, entah dari suku kalangan apapun, pasti mempunyai cita-cita semoga anak saya lebih pengetahuannya lebih tinggi daripada orang tuanya. Semuanya. Cuman perlu dipahami Bu ya, mempunyai anak solehah tidak cukup sebatas dalam bibir. Ingat, karena banyak orang mengatakan Bu, punya anak soleh Bu, mau, soleha, mau, lisannya. Tapi praktiknya ibu tidak mempraktik. Makanya dari itu kami sengaja Bu, ya, sebelum kami undur kami jelaskan. Di madrasah ini Bu yang sudah jelas, anak ibu sudah ini Bu yang sudah duduk ini Bu. Alhamdulillah sudah banyak yang lepas Iqra, sudah banyak yang sudah belajar agama sedikit banyak tentang fikih maupun tauhid. Yang ketiga Bu, mereka sudah banyak menghafal doa sholat. Bahkan mungkin ibu-ibu sudah di rumahnya nggak usah nyuruh anaknya, anak sholat, nggak usah. Kenapa? Karena pasti sholat mereka. Kenapa? Karena mereka takut dengan kami Bu. Karena yang nggak sholat di absen setiap hari madrasah Bu. Tanya anaknya ibu setiap hari, pasti di absen Bu. Karena yang nggak sholat pasti dihukum. Ku bilang ke anak-anak Bu, mendingan diketek di madrasah 5 kali Bu daripada di kuburan sengsara. Kalau kami Bu udah sering mengatakan, ngasih semangat, adik-adikku sekalian, mendingan kalian tuh dipukul betisnya atau diketek sampai 5 kali daripada di kuburan sengsara. Besok ditusuk Bu. Orang yang meremehkan sholat ibaratnya sate Bu, ditusuk dari burinya tembus ke atas Bu. Kalau sate di dunia enak Bu, ini satenya manusia besok. Orang yang tidak sholat. Lah sekarang saya tanya sama ibu-ibu, ibu tadi sudah mengatakan mau anak solehah, semuanya kompak, alhamdulillah. Yang kami pertanyakan Bu, kalau di madrasah sudah jelas Bu, anak ibu sudah dititipkan, sudah diajarkan yang terbaik, kami sudah berusaha, sudah diajarkan doa-doa, bahkan sholat ditekan kami. Yang kami tanyakan sekarang kembali kepada ibu sebagai orang tua. Maksudnya gimana? Apakah sama modelnya ibu dengan di madrasah? Ayo ibu-ibu jawab. Apakah sama modelnya ibu dengan didikan di sini? Kalau sama, alhamdulillah. Kalau tidak sama, naudzubillah. Kami bukan nyindir ini Bu ya, ini motivasi untuk khusus orang tua. Biar apa? Biar ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Karena ketiga-tiganya Bu ya, kalau gurunya aja yang semangat, ya gurunya semangat mengajarkan doa sholat, ternyata di rumahnya anaknya nggak sholat, biasa. Lah ini berarti nggak sejalan. Ayo, mulai sekarang ibu-ibu ya, salam ke bapak juga di rumah. Ayo kerjasama antara guru agama dengan orang tua. Kalau sama-sama semangat anaknya ditekan, gurunya juga semangat, ibu juga kalau anaknya pas lepas
kesiangan cepat dibangunin. Jangan bilang, kadang anak kami sering menemukan Bu, bukan di Pangempang nih, ada ceritanya Bu ya, orang tuanya saking sayangnya ke anaknya. Sedikit cerita Bu, ini tentang meremehkan tentang sholat. Anaknya dari pagi sekolah sampai sore dia pulang, setelah itu main bola. Pulang maghrib, habis maghrib ya Bu main lagi Bu, olahraga lagi sampai isya, tergeletak isya. Pas subuh kata ibunya, coba bangunin. Oh kata bapaknya, bangunin anaknya. Belum sholat. Kata ibunya jawab, jangan Pak, kasihan, dia capek. Leh, ini hati-hati Bu. Kasih sayang ada tempatnya Bu. Ini urusan kewajiban. Makanya banyak yang tidak sejalan Bu antara guru pengajarnya dengan orang tua. Makanya kami Bu tadi dari awal sudah bilang, kalau gurunya insya Allah sudah berusaha Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga adik-adik kita di Pangempang maupun dari Citra, karena ini ada dari Citra separuh dari Pangempang, kami sudah berusaha Bu semampu kami mengajarkan agama, sekiranya mereka jadi penerus, jadi generasi, bahkan sampai bisa mendoakan ibu dan bapak ketika meninggal dunia. Kami sudah berusaha. Makanya kami tanyakan, sekarang kembalikan sama ibu maupun bapak. Kalau sama alhamdulillah, kalau tidak sama ayo sekiranya sama gimana, usahakan. Kalau di sini ditekan sholat Bu, kami mohon di rumahnya ayo, apa yang kami tekankan jangan sampai dikendorkan, ditekan juga. Kalau perlu ibu masukkan di grup, Ustaz anak saya nggak sholat subuh, gak usah malu Bu, gak apa-apa, hebat ibu, 100. Ini kan sudah ada grup wali santri ya, ibu chat aja sudah di santri, mohon maaf Ustaz ada permasalahan di rumah, anak kami nggak sholat. Berarti ibu hebat banget, jangan malu ibu, berarti hebat ibu. Jangan hanya ibu posting tentang kue aja di grup ya, sekali-kali anaknya Bu diposting, anak saya Ustaz malas belajar sholat, sekali-kali dimasukkan ke grup. Nanti siapa yang benerin, nanti siapa yang marahin, serahkan di madrasah Bu, insya Allah beres. Karena kalau ibu yang hukum, mereka nggak takut. Ya, kan nggak takut mereka Bu, disuruh ngaji kadang malas-malasan. Tapi ketika masuk ngaji dimanapun tempat ngajinya, sama gurunya ditekan, insya Allah mereka ada takutnya sedikit. Entah dihukum, hukumnya model-model. Ada yang sujud kemarin Bu, ada yang rukuk dari jam 2 sampai asar. Ketika bangun sakit, gak seberapa itu di dunia. Paham adik-adik sekalian? Nah, alhamdulillah Bu, kami sudah lega menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan nanti salam bagi wali santri yang mungkin belum hadir, belum sempat. Ayo ke depannya Bu, sama-sama semangat, gurunya semangat, orang tuanya juga semangat. Waktunya ngaji, usir Bu, waktunya ngaji. Waktunya sholat, bangunin Bu, jangan cerita kayak tadi tuh. Kasihan, dilus-lus, kasihan dia capek. Ibu tanggung jawab berarti besok. Kalau ibu ngelus gara-gara sholat, kasihan, gak usah dibangunin dia, masih ngantuk dia. Mendingan bangunin Bu. Bahkan kalau orang dulu Bu ceritanya Bu, orang tua dulu Bu sampai disiram. Maksudnya siram Bu, diginikan Bu mukanya sama air. Kenapa? Karena dia merasa bahwa anak itu adalah titipan daripada Allah. Berarti kalau di zaman sekarang ada orang tua yang rela sampai meneteskan air ke muka anaknya, takut dia kesiangan nggak sholat, berarti orang tua itu Bu, berarti dia apa? Memikirkan di alam akhirat nanti. Artinya apa? Berarti dia sadar bahwa selama ini anak atau harta jabatan semuanya adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia merasa sebagai titipan, pasti dia akan menjaga titipannya Bu. Kenapa? Semua yang Allah titipkan ketika semua anak maupun harta maupun ilmu, semuanya besok Allah akan panggil dan dipertanyakan satu persatu. Mulai dari anak sampai keluarga sampai pekerjaannya, Allah tanyakan satu persatu. Ibu sekalian yang sangat kami muliakan, itulah sedikit penjelasan dari kami selaku pengajar di Madrasah Darul Ulum. Mudah-mudahan ibu bisa memahami dan mudah-mudahan juga kedepannya harapan kami untuk adanya madrasah ini Bu, melewati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami mohon juga sampaikan ke wali murid yang masih belum hadir atau yang belum datang pada hari ini, mudah-mudahan anak-anak kita yang selama ini belajar di madrasah
Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, tekun di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semua betul-betul menjadi harapan ibu. Apa judulnya tadi? Menjadi anak yang soleh soleha. Karena mencetak anak soleh soleha, kata tadi, tidak cukup sebatas di lisan maupun di bibir, tapi harus ada upaya yang keras, antara lain orang tua dengan guru harus sama. Paham ibu-ibu ya? Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya apabila ada kata-kata yang berlebihan atau yang menyinggung ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya, marilah kita memasuki pembacaan salawat Maulid Tibai, yang mana hal ini akan dibawakan oleh sebagian anak santri. Nanti dilanjut